Tunggu ya. Tunggu dulu. Opening dulu. Ya, dibuka aja Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Hari ini kita akan membahas satu topik yang harus digali lebih mendalam. Topiknya adalah siapa sih Yesus atau Isa dari kedua kitab suci, perspektif kedua kitab suci, atau cara memandang atau kisahnya di kedua kitab suci antara Yesus atau Nabi Isa. Ya. Pembawa atau pembicara hari ini adalah Bang Zulkifli M. Abbas bersama Ibu Uti Watimena. Dengan tentu beradab, by data, agar kita semua mendapat pencerahan di pagi hari ini. Itu ya teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel masing-masing. Jangan kemana. Dan sistemnya adalah sistem catur. Siapa yang kehabisan waktu lebih duluan, dia harus stop mendengarkan teman bicaranya atau lawan bicaranya yang masih mempunyai waktu. Yang mau mulai siapa dulu ya? Bu Uti dulu deh yang mau mulai. Silakan Bu Uti. Bentar, Pak Juma dulu, Pak Juma. Soalnya Okay. saya masih nge-live ini masih. Oke, Bang Juma dulu tentu dengan clue silakan untuk pergantian berbicara. Silakan Bang Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita berdialog ya dengan Ibu Uti yang saya hormati. Materi yang kita pilih adalah siapakah Nabi Isa dan Yesus. Jadi terkait dengan materi ini, kalau umat Islam, Isa itu adalah sosok Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Kemudian di dalam Islam juga kembali dibahas karena untuk dijadikan sebagai perumpamaan. Walamma duribabnu ya Maryam masalu Isa qaumuka minhu yasittun. Jadi ketika putra Maryam ini dijadikan perumpamaan, orang-orang Quraisy itu bersorak ketika itu. Kenapa bersorak? Karena adanya informasi bahwa segolongan dari manusia menganggap manusia itu sebagai Tuhan. Padahal sesungguhnya diterangkan innahu wa illa abdu an'amna alaih wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israil. Sebentar. Ini tolong masukin saya nih, belum dimasukin. Saya mau masuk dari HP, dari komputer dimasukin, dari tadi nunggu di sini nggak dimasukin. Udah itu. Udah ya? Oh ya, makasih. Ya. Ya. Saya mau keluar dari sini soalnya. Ya. Ya, lanjut Pak Ya, Juma. lanjut Pak. Maaf ya. Oke. Jadi Al-Quran menerangkan innahu wa illa abdu an'amna alaih wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Nabi Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Demikian sementara. Bu Uti. Ya. Sudah ya. Ya, selamat pagi, salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Teman-teman, selamat pagi, di pagi yang hari indah yang ini, saya kembali ingin menyiarkan atau memuji nama Tuhan lewat dialog-dialog ya, menyiarkan tentang Yesus, siapa Yesus itu lewat dialog, lewat percakapan kami dengan Pak Juma. Ya, tadi Pak Juma sudah mengatakan bahwa siapa Isa itu sudah disangkal gitu istilahnya ya, sudah disangkal dari tempatnya Pak Juma. Tetapi untuk peristiwa yang seperti ini memang sudah dikasih tahu ya
oleh Alkitab kita dengan sangat spektakuler, dengan sangat luar biasa. Siapakah dia yang menyangkal penguasa itu, baik bapa maupun anak, yang menyangkal penguasa penebus mereka itu ya memang sudah dikasih tahu gitu ya. Jadi untuk orang-orang Kristen yang mengerti tentang firman Tuhan yang nggak heran gitu ya. Kalau Pak Juma dan kawan-kawan bahkan ada sekerompolan besar gitu kan, segerombolan besar bahkan sekumpulan selaksa-laksa berlaksa-laksa orang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka itu sudah dikasih tahu di Alkitab ya. Tetapi masalahnya ya biarkan saja ya, yang penting kita sudah mengerti ya firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab itu ia benar dan amin ya. Jadi kita tidak ragu akan bahkan ketika kita menerima penyangkalan yang khusus langsung telak langsung kepada Yesus Kristus itu menurunkan derajatnya sebagai Tuhan itu ya memang kita sudah tahu ya. Bahkan itu menunjukkan kepada kita bahwa firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab kita itu di dalam 2 Petrus 2 ya, di dalam Yudas 1 itu kan ditulis ya, bahkan di dalam Yohanes 1 Yohanes 4 1 Yohanes 4 ya, banyak teman-teman ya, para rasul menyatakan seperti itu ya, bahkan Yesus mengatakan ya di dalam Matius juga gitu kan ya, banyak sekali. Jadi pernyataan justru apa yang terjadi pada kita saat ini justru menunjukkan bahwa firman Tuhan itu ia benar, tepat dan amin ya, tidak meleset semua nubuat-nubuat yang berkata tentang hal ini gitu. Ya, terima kasih Pak Juma, saya ingin mendengar ya. Pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan bahwa ya yang khusus goal saya adalah mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi Pak Juma juga harus ya mempertahankan bagaimana Anda bisa mengikuti perintah Nabi Anda yang memang menurunkan derajat Yesus yang memang sudah memberikan Tuhan yang baru kepada Pak Juma ya, untuk menyembah Tuhan yang baru, lalu menurunkan derajat Tuhan yang benar itu hanya sebagai seorang nabi ya. Walaupun dipuji-puji tetapi jelas Alkitab mengatakan dialah penentang gitu ya, penentang penguasa satu-satunya. Dipuji-puji hanya sebagai nabi yang kaliber, tetapi direndahkan derajatnya hanya sebagai seorang nabi. Kesempatan kali ini saya ingin mendengarkan Pak Juma, bagaimana Pak Juma mengatakan bahwa Tuhan kami itu diarahkan kepada Tuhan kami. Menurut saya Isa itu adalah buatan dari Nabi Muhammad sendiri. Oleh sebab itu tunjukkan bahwa Isa itu memang adalah seorang nabi gitu ya, tapi jangan diarahkan kepada Tuhan kami gitu ya. Bagaimana caranya terserah, silakan Pak Juma. Makasih Buti. Al-Quran merekam perkataan daripada Nabi Isa alaihissalam di dalam pengajarannya kepada Bani Israel yang masih terekam di dalam kitab terjemah yang Ibu Uti punya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Nabi Isa menyeru kepada Bani Israel, sungguh Allah itu dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Jadi penyembahan terhadap Allah itu adalah jalan lurus yang diajarkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Lalu kemudian di ayat lain diterangkan, innahu wa illa abdu an'amna alaih wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Lalu kemudian diterangkan lagi di dalam Al-Quran bahwa wa innala ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Lagi-lagi selalu dinyatakan bahwa pernyataan Nabi Isa sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel pertanda bahwa beliau itu adalah sosok utusan kepada Bani Israel. Lalu kemudian dikatakan oleh beliau, oleh Allah, siratul mustaqim. Ikutilah dia. Haza siratul mustaqim. Ikutilah petunjuk-petunjuk yang didatangkan oleh Allah melalui dia. Wala yasuddannakum syaitan, ya, innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan sekali-kali kamu dipalingkan oleh setan, sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Nah, ini yang kemudian dijelaskan oleh Al-Quran terkait dengan Nabiullah Isa alaihissalam,
itu akan ada muncul perselisihan di antara internal orang-orang yang mengaku sebagai pengikut. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum, terhadap mereka ba'dal ladina takhtalifuna fi fattaqullah wa ati'un. Jadi ada perselisihan. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian apa yang kamu perselisihkan. Maka yang terang kemudian diajarkan oleh Al-Quran, orang-orang Israel di internalnya mereka itu berselisih tentang Nabi Isa alaihissalam. Terbukti ada yang mengajarkan dia adalah Nabi, ada yang menolaknya sebagai Nabi, ada juga yang menganggapnya sebagai Tuhan. Padahal Isa alaihissalam menerangkan, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Al-Quran menerangkan ini, bahwa Isa alaihissalam itu hanya seorang nabi. Dan kalau kita cross check di dalam kitabnya teman-teman Kristen, maka tidak ada satupun data yang bisa kemudian dijadikan acuan untuk menjadikan Yesus itu adalah, Isa itu adalah Tuhan itu sendiri. Disebabkan karena kesaksian yang paling penting untuk disampaikan Isa kepada Bani Israel adalah kesaksian bahwa dia adalah utusan Allah. Yohanes 5 nomor 36. Silakan Bu Uti. Ya, jadi saya jelas ya, saya sudah, bahkan Pak Juma justru menunjukkan, membuktikan kepada saya bahwa pernyataan yang saya kasih tadi adalah betul, benar, iya, tepat, dan amin. Karena apa? Karena dia langsung memberikan ayat-ayat penolakan bahwa Yesus adalah Tuhan ya. Tetapi kalau dia mau mengatakan Yesus adalah Tuhan, Isa bukanlah Yesus ya, Isa bukanlah Tuhan, sebetulnya ini salah alamat ya. Karena ketika ada orang mengklaim ya, selalu klaimnya itu tidak betul, tidak benar, dan tidak sama sekali ya, tidak sesuai dengan fakta, ya silahkan saja dia berhalusinasi dengan Isanya sendiri ya. Buatlah Isa itu bagian dari agama Muslim sendiri, kami menghargainya ya. Buatlah Isa itu hanyalah sebagai seorang nabi, karena yang diklaim di dalam Al-Quran bukanlah Isa atau Yesus di tempat kami ya, karena pemberitaannya, oknumnya salah ya, orangnya salah, pribadinya salah, dan semuanya salah gitu ya. Nah, kalau begitu saya ingin menunjukkan kepada Pak Juma bahwa di dalam Al-Quran mempunyai Isa yang lain yang bukanlah Yesus Kristus. Karena jelas di dalam kitab kami, betapapun Pak Juma mengkais-kais, mencomot-comot ayat, mengambil-ngambil kata kunci untuk menyatakan bahwa Isa adalah Yesus yang adalah manusia biasa, tetapi Pak Juma juga memakai metode atau cara yang salah ya. Karena apa? Karena dia hanya comot-comot dan cocokologi dan mengambil kata kunci ya. Konteksnya dia lepaskan ya, peristiwanya dia lepaskan dan semuanya, lalu dia bernarasi, mengambil sendiri, bernarasi, mencocok-cocokkannya dan membuatnya seperti apa yang diinginkan di dalam Al-Qur'annya. Di dalam kitab kami, di dalam 1 Petrus 2 seperti yang saya 2 Petrus 2 seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang ya Pak Juma ini adalah sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Nah ini dia. Ya, ini adalah penggenapan dari semua yang telah tertulis. Bahkan Pak Juma dengan jelas tadi menunjukkan ayat-ayat penyangkalan bahwa ada segerombolan orang yang menentang penguasa yang telah menyangkal penebus yang menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu, ia akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam goa-goa gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman ya. Jadi tidak ada pemberitaan yang keluar ya, keselamatan yang keluar atau diinspirasikan yang berasal dari goa ya, di dalam goa tidak ada. Sudah dikasih tahu oleh para rasul-rasul yang notabene diutus oleh Yesus untuk memberitakan siapa dia ya. Rasul Paulus dengan jelas, Rasul Petrus dengan jelas mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan gitu kan.
Di dalam Markus, ya Rasul Markus juga mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya Markus menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya dikatakan di sini, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Lalu Petrus menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, orang-orang menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan itu dari Alkitab. Di dalam Matius 9 ayat 28, Matius 16 ayat 22, Matius 17 ayat 4, Matius 8 ayat 21, 20, 30. Ya, begitu banyak pernyataan Yesus disebut sebagai Tuhan. Lalu di tempat Pak Juma mengatakan Yesus bukan Tuhan berdasarkan dalil yang ngacau, dalil yang salah, namanya pun salah gitu kan. Namanya aja beda, namanya Isa. Bagaimana Anda menghubung-hubungkan Isa itu menjadi Yesus? Ya, jadi di tempat kami Yesus adalah Tuhan, di tempat Anda biarkan saja Isa adalah Isa Anda sendiri, nabi Anda sendiri. Karena ketika Pak Juma menyatakan bahwa Isa itu adalah Yesus, tolong tunjukkan di mana keberadaan Isa yang adalah Yesus yang pernah lahir di pohon korma. Tolong tunjukkan keberadaan Isa yang adalah Yesus yang anaknya atau cucunya Ali Imran. Tolong tunjukkan Imran ya, cucunya Imran. Tolong tunjukkan ada yang seperti itu karena di tempat kami Yesus bukanlah keponakan dari Musa. Maaf. Ya, jadi ini jelas salah oknum. Ya, ketika mau disasarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi dalil-dalilnya atau amunisinya enggak kena gitu. Ya, silahkan. Baik. Jadi tugas saya hanya menyampaikan bahwa sesungguhnya Isa itu adalah hamba Allah. In huwa illa abdu an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Lalu kemudian ketika Al-Quran menerangkan Isa itu adalah hamba yang diutus kepada Bani Israel, itu didukung oleh Matius 15 nomor 24. Diutus untuk Bani Israel. Ketika Al-Quran mengatakan innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, itu juga diakui oleh Yesus di dalam Yohanes, pergilah kepada saudaraku, katakan aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Lalu kemudian ketika Al-Quran mengatakan fahtalafal ahzab min bainihim fawailul lilladzina zalamu min azabi yaumil alim. Tetapi golongan-golongan saling berselisih di antara mereka. Terbukti Yahudi yang diutus Yesus kepada mereka itu berselisih dengan Kristen tentang Yesus. Jadi kebenaran demi kebenaran terurai melalui Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian dikatakan al-akhilla yauma izin ba'duhum li ba'din aduwwul illal muttaqin. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Antara murid dan juga Paulus itu berselisih. Ini yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran menerangkan tentang Isa, in huwa illa abdu an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel, Kisah Para Rasul 3 nomor 13, nomor 26 menjelaskan Yesus itu adalah hamba Allah. Jadi tidak ada yang bertentangan di sini. Yang muncul kemudian adalah Kristen, hasil dari pertentangan daripada apa yang diributkan ahli kitab tentang sosok yang datang kepada mereka. Ada yang mengatakan dia anak zina, ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan Mesias, ada juga yang mengatakan dia adalah Tuhan. Silakan Anda bantah, tunjukkan data ketika Al-Quran menerangkan in huwa illa abdu an'amna alaih, dia hanyalah hamba Allah yang diutus kepadanya berupa nikmat kenabian dan juga diutus kepada Bani Israel. Silakan Anda bantah. Sudah. Oh ya. Ya, jadi gini ya, Pak Juma tidak bisa menunjukkan bahwa Isa adalah Yesus karena yang dia ambil katanya buktinya ada di tempat kita gitu kan, di tempat di Alkitab kita. Karena dia mengambil, sudah seperti yang saya tunjukkan lagi ya, terbukti bahwa Pak Juma hanya mencomot-comot ayat untuk membenarkan apa yang menjadi argumen atau pendapat atau pernyataan dari Rasulnya yang mengatakan Isa itu bukan Tuhan ya. Tetapi saya sudah kasih tahu ya, sudah oknumnya salah ya, lalu ngambil ayatnya juga salah. Semua yang tertulis di dalam Al-Quran mengenai Isa bukanlah Yesus. Kenapa? Karena oknumnya sendiri berbeda, gitu kan? Oknum yang disasarkan itu beda bagai bumi dengan langit. Hanya sama serupa tetapi tidak sama.
sekali lagi, serupa tetapi tidak sama. Karena jelas Alkitab menuliskan bahwa Yesus itu bukanlah anak Maryam yang saudaranya Harun. Itu jelas. Ini adalah hal yang fatal, sefatal-fatalnya ketika dikatakan bahwa Yesus adalah anaknya saudaranya ponakannya Musa. Maaf, itu sudah salah, itu sudah fatal, dan itu membuktikan bahwa semua yang diproklamirkan di dalam Al-Quran itu adalah salah, ya. Dan ini memenuhi apa yang dikatakan oleh Yudas di dalam Yudas 1, ya. Di dalam Yudas 1 ayatnya yang ke-21 jelas dikatakan bahwa apa yang tertulis itu, apa yang dilakukan oleh Juma adalah tepat adanya. Dikatakan Yudas 1 ayat 21, saya akan bacakan, ya. Dikatakan di sini. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil senantiasa menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal, ya kan? Yudas telah mengatakan, ya, Rasul lagi mengatakan Yesus itu pemberi hidup yang kekal, ya. Di dalam Yudas 1 ayat 4 ternyata dikatakan begini, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu dia. Ya, sudah dikasih tahu, siapapun yang menyangkal penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus itu yang merendahkan derajatnya, ya, hanya sebagai nabi, ya sudah tertulis gitu, mau bilang apa. Oleh sebab itu orang Kristen itu teguh dalam pendirian, karena semua yang terjadi ini sudah dikasih tahu. Ya, ketika saya dikasih tahu ini, kamu jangan pergi ke sana, di sana ada macet, ya saya nggak pergi karena saya tahu di sana ada macet. Dan yang ngasih tahu bahwa di sana adalah macet adalah DLL-AJR yang tahu di sana adalah macet, gitu kan. Jadi jelas, ya, apa yang dituduhkan di dalam Al-Quran mengenai Isa bukanlah Tuhan, maksudnya menyasar kepada Yesus tetapi nggak kena sasaran, Pak, ya. Bapak mengatakan yang mengambil ayat tadi di dalam KPR 3 ayat 13, justru mereka tadi saya sudah bilang, ya, para rasul inilah yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang, ya, Yudas menyebut Yesus adalah Tuhan tadi, ya, Yudas 1 ayat 21, ya. Lalu Markus menyebut Yesus adalah Tuhan, Markus 16 ayat 19, ya. Petrus menyebut Yesus adalah Tuhan, ya. Di dalam Lukas 5 ayat 8, Yohanes menyebut Yesus adalah Tuhan, ya kan? 1 Yohanes 5 ayat 20 dan 1 Yohanes 1, ya kan? Dan semua rasul-rasul ke-12 dan ke-70 rasul-rasul mereka lah yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Adapun ayat-ayat yang Bapak kasih bahwa Yesus hanyalah untuk Bani Israel, maaf, itu pun salah comot karena Pak Juma tidak tahu, ya. Ini lain konteksnya. Itu hanyalah untuk menguji iman orang perempuan itu, wanita Samaria itu, ya kan? Lalu di dalam itu tadi KPR juga itu pun salah, ya, karena di KPR ini bercerita tentang rasul-rasul yang notabene menyiarkan Injil Kerajaan Allah. Dari merekalah Alkitab ini disebar, dari merekalah kekristenan itu nyata, gitu. Terima kasih. Silakan. Oke, baik. Jadi Al-Qur'an menerangkan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Apakah kemudian bertentangan dengan ajaran Yesus? Tidak. Yang Anda katakan Petrus, Yohanes, Markus, dan yang lain menyebut Yesus itu Tuhan, silahkan aja. Mau sedunia orang menyebut Yesus Tuhan, silakan aja. Tapi Yesus justru menyebut dirinya sebagai utusan Tuhan. Yohanes 12:49, Matius 15 nomor 24 sampai 26, Yohanes 17 nomor 3, Matius 10 nomor 40, Matius 23 nomor 10, Markus 6 nomor 4. Lalu kemudian Lukas 4 nomor 18, Lukas 4 nomor 24, Lukas 4 nomor 43, Lukas 7 nomor 16, Lukas 7 nomor 39, Lukas 9 48, Lukas 10 16, Yohanes 4 34, Yohanes 4 44, Yohanes 4 19, Yohanes 6 38, Yohanes 6 39, Yohanes 6 57, Yohanes 7 16, Yohanes 7 33, Yohanes 8 29, Yohanes 8 18, Yohanes 9 4, Yohanes 4 42, Yohanes 11 42, Yohanes 17 6 sampai 9. Semua mengatakan pengakuan Yesus itu sendiri.
aku utusan Tuhan. Tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran terkait ketika Isa atau Yesus berbicara tentang dirinya. Ini yang ingin saya utarakan, bahwa ketika Al-Quran menerangkan in huwa illa abdu an'amna alaih wa ja'alnahu mathalan li bani Israel, itu tidak bisa dibantah. Ketika teman Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan, itulah yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa mereka melakukan perselisihan. Fahtalafal ahzaba min bainihim fawailul lilladzina zalamu min azabi yaumin alim. Mereka berselisih tentang Isa, tentang Yesus. Kristen mengatakan Tuhan, Bani Israel mengatakan Yesus anak haram. Pertentangan. Sementara Isa ketika datang hanya mengatakan innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Kami mengimani itu. Nah, kalau kemudian kitab Ibu Uti yang dipakai menilai tentang kronologis kelahiran Isa alaihissalam, nggak bisa. Kenapa? Karena internal kitab Anda saja bertentangan tentang kelahiran Yesus. Ada yang mengatakan lahir pada masa kekaisaran Agustus dan seterusnya. Ada yang mengatakan lahir di apa? Ada yang mengatakan bahwa di kandang domba. Ada yang mengatakan di palungan. Pertentangan demi pertentangan itu ada di dalam kitab Ibu. Sehingga Al-Quran datang meluruskan secara garis besar bahwa dia hanyalah seorang nabi. Lalu kemudian ending dari pengajarannya, Ibu bisa lihat di dalam Matius 5 nomor 36. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting dari Yohanes, yaitu segala pekerjaan diserahkan Bapa kepada aku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Al-Quran tidak bisa tersentuh kebenarannya oleh suatu kesalahan yang fatal. Isa atau Yesus menerangkan kesaksianku lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Bapa yang mengutus aku. Berarti aku bersaksi bahwa diriku adalah utusan Tuhan, utusan Bapa, utusan Allah, Rasulullah. Al-Quran menceritakan itu. Kristen muncul dengan propaganda ajaran-ajaran ahli kitab, orang Farisi yang dituliskan di dalam Matius 23 nomor 15, bahwa mereka orang-orang ini adalah korban yang 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Jadi Al-Quran tidak salah menerangkan tentang Nabiullah Isa alaihissalam. Dia adalah nabi, dia adalah rasul yang dikhususkan kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel menyembahnya kepada Allah. Wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Isa alaihissalam itu pertanda akan datangnya hari kiamat. Datangnya Nabi Isa menunjukkan kepada Bani Israel agar kembali kepada ajaran Taurat, ajaran para nabi. Bertanda kiamat itu sudah datang, sudah hampir datang. Bertanda setelahnya akan datang seorang penolong yang juga memberitakan bahwa Nabiullah Isa alaihissalam akan datang untuk yang kedua kalinya. Pertanda akan datangnya hari kiamat. Dan ini ada perselisihan. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah, sekarang ketika Isa atau Yesus di dalam kitab Ibu bersaksi tentang dirinya, bahwa dia adalah utusan Tuhan, di mana kesaksiannya jauh lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Saya ingin tahu dari Ibu Uti, adakah Yesus menerangkan tentang kesaksian Paulus bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia, mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa orang Kristen. Saya butuh kesaksian Yesus tentang Paulus, di mana Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36 bersaksi tentang Yohanes dan bersaksi tentang dirinya bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Tunjukkan kepada saya kesaksian Yesus bahwa dia adalah Tuhan melalui pengajaran sosok Paulus laknatullah. Silakan. Ya, terima kasih ya. Justru ya jelas sekali teman-teman ya, terbongkar sudah ya bahwa
Pak Juma hanya mencomot-comot ayat lalu merangkainya dan menyatakan Yesus bukan Tuhan. Dia sama sekali tidak bisa mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus, karena saya sudah mengatakan ya bahwa krusialitas ya, bahwa fatalitas telah terjadi di dalam Al-Qur'an ketika yang mengaku mendapatkan wahyu ya, mengaku mendapatkan wahyu lalu menyasar Tuhan yang benar itu, penguasa satu-satunya yang benar itu, tetapi dengan dalil yang kelihatannya dia sama sekali tidak tahu gitu kan. Dalil yang sama sekali kelihatan hanya mengambil seperti kabar burung gitu kan, karena dia mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus dengan cerita Isa yang centang perenang ya, yang bertentangan dengan sejarah, yang bertentangan dengan realita data di lapangan, yang bertentangan dengan track recordnya ya. Jadi jelas ketika dia mengatakan Isa adalah Yesus dan bukan Tuhan, tetapi dengan data yang salah, data yang tidak valid, bahkan Juma sendiri mengambil-ngambil, mencomot-comot ayat Alkitab sesuka hatinya ya. Dia hanya menekankan bahwa Yesus hanya mengaku utusan, tetapi ribuan pengakuan Yesus yang bukan hanya mengaku utusan dipura-pura lupakan gitu sama Pak Juma ya, dipura-pura lupakan, dipura-pura seolah-olah pernyataan Yesus hanyalah dia sebagai utusan ya. Dan di dalam pernyataan 2 Korintus 11 ayat 4, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain yang daripadanya telah kamu terima, atau Injil yang lain yang daripada kamu telah kamu terima. Maka dikatakan di situ apa katanya? Tetapi menurut pendapatku sedikit pun kamu tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu ya. Jadi kami harus waspadakan ya. Tidak boleh menerima Injil yang lain. Bahkan di dalam kitab yang lain dikatakan terkutuklah dia orang yang memberitakan Injil yang lain. Injil yang menyatakan bahwa Isa atau Yesus katanya itu lahir di pohon korma. Injil yang lain yang menyatakan bahwa Isa atau Yesus yang dipaksakan itu adalah tidak disalib. Ya, Injil lain yang mengatakan bahwa Yesus atau Isa itu bukanlah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Pak Juma. Pak Juma mengatakan bahwa Yesus hanyalah mengaku utusan, tetapi saya mau tunjukkan siapa utusan itu. Utusan yang datang dan keluar dari Bapa, ya, utusan yang ada dalam kemuliaan Bapanya, yaitu sebagai Allah Bapa. Ya, di dalam Matius 16 ayat 27, utusan yang bersemayam di tahta, Matius 19 ayat 28, utusan yang akan datang di awan-awan di langit ya, akan datang di awan-awan di langit, yang kata Pak Juma hanyalah pertanda, tetapi original ayat dari Al-Qur'an sendiri mengatakan sesungguhnya Isa itu bukan hanya memberikan pertanda, tetapi betul-betul memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Di dalam Luqman 34 jelas dikatakan bahwa satu-satunya yang berkuasa ya hanya pada sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Lalu Al-Zukhruf 61 walaupun terjemahannya mengatakan pertanda, tapi mungkin lupa dari sana merubah kalimat atau original teksnya yang mengatakan bahwa Isa itu memberikan pengetahuan ya. Jadi Isa itu sekali bertuhannya sebetulnya, tetapi mereka enggak ngeh gitu kan. Lalu dikatakan bahwa utusan itu dia adalah anak manusia itu akan datang di awan-awan, lengkap dengan malaikat-malaikatnya dan serdadu-serdadunya. Bala tentara Allah akan datang dalam kemuliaannya. Matius 25 ayat 31 justru lebih mencatat itu. Lalu dikatakan bahwa dia akan duduk ya, utusan itu akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebelah kanan Allah Bapa itu artinya berkuasa memerintah dalam kemuliaan kejayaan sebagai Allah Bapa. Ya, karena Yesus telah mengatakan ya, walaupun dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di bumi maupun di sorga. Ya, aku tidak bisa melakukan apa-apa sebagai kapasitasku sebagai anak-anak manusia yang akan mati di kayu salib, bahkan akan dibunuh. Tetapi karena aku datang dan keluar dari Bapa gitu kan, dia mengatakan gitu kan, aku datang dan keluar dari Bapa, segala kuasa itu, bahkan Bapa tidak menghakimi siapapun tetapi telah menyerahkan penghukuman itu seluruhnya kepada utusan
itu. Itu yang lengkap, itu yang komplit, itu yang sebenarnya. Pak Juma hanya mencomot-comot ayat lalu menarasikannya, menggabung-gabungkannya, merangkainya untuk membenar-benarkan pernyataan dari Al-Qur'annya sendiri, gitu kan. Lalu dikatakan bahwa Yesus dialah penanggung dosa dosa manusia, ya kan? Yesus itu yang mengaku utusan, tetapi dia juga mengaku anak Allah. Dia juga mengaku Tuhan, dan dia bahkan mengatakan kepada Pak Juma ya di dalam Yohanes 14 itu, percayalah bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah kepada pekerjaan itu sendiri. Ya, pekerjaan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Apa itu pekerjaannya? Yaitu segala kuasa yang telah diberikan oleh Bapa kepada dirinya, segenap kepenuhan kealahan itu yang turun kepada utusan itu telah dia pertontonkan di depan mata orang banyak, gitu kan. Setelah dia pertontonkan, itulah artinya pekerjaan kuasa keilahian ya. Di Quran sendiri mengatakan hanya Allah lah yang bisa membangkitkan orang mati, tetapi Yesus jelas dia itu membangkitkan orang mati ya. Al-Qur'an mengatakan hanya Allah lah yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, tetapi jelas Yesuslah yang memberikan pengetahuan itu. Bahkan dialah yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Allah juga mengatakan bahwa hanya Allah lah yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak ya. Jadi enggak ada, Pak. Bahkan Allah mengatakan bahwa hanya dialah yang mampu membangkitkan orang pada akhir zaman. Tetapi Yesus jelas mengatakan di dalam Yohanes 6, ya kan? Nih, sebentar saya bukakannya. Yohanes 6 ayat 40 dikatakan bahwa dialah yang akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Ya, jadi semua kriteria Tuhan itu dilengkapi oleh Isa sebetulnya. Ya, hanya Allah lah yang hanya mampu menciptakan makhluk hidup. Tetapi Isa satu-satunya, bahkan nabimu sendiri Muhammad tidak mampu melakukan itu, menciptakan makhluk hidup. Isa menciptakan burung. Hanya Allah lah yang mengetahui segala sesuatu, dia maha tahu. Tetapi Isa jelas dikatakan bahwa dia mengetahui apa yang ada di dalam rumahmu, apa yang kamu pakai di dalam rumahmu. Itu kan gila itu, Pak ya. Jadi saya mau kasih tahu Pak Juma hanya mencocokologi ya. Di dalam Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Mana ada utusan membangkitkan orang pada akhir zaman? Mana ada utusan yang ada di awan-awan lengkap dengan malaikat-malaikatnya? Itu satu paket, Pak. Jangan asal comot yang Bapak mau saja. Dan satu yang saya mau kasih tahu, keterangan tentang Isa yang kalian arahkan kepada Yesus salah semua gitu ya. Silakan. Oke, baik. Jadi terkait dengan apa yang Ibu Uti ya narasikan, Al-Qur'an menerangkan, bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalli. Ya, diterangkan di sini, la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Jadi yang mengetahui tentang hari kiamat diterangkan, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain daripada Allah. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Hanya Allah yang tahu hari kiamat. Lalu apa pengakuan Yesus? Matius 24 nomor 36. Tetapi tentang hari kiamat, saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga juga tidak tahu. Anak pun tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa sendiri. Berarti Al-Quran tidak terbantah kan? Nah, oke. Kemudian ketika dikatakan Yesus tidak mengetahui hari kiamat, lalu kemudian Bu Uti menerangkan bahwa dia telah diberikan kuasa. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Allah memberi tanda kenabian. Tanda kenabian itu Yesus diberi kuasa. Kalau diterangkan di dalam kitabnya Ibu, itu sangat jelas dalam Yohanes 5, nomor 22 sampai nomor 27 itu lengkap selengkap-lengkapnya. Dan dan Allah telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena dia adalah
anak manusia. Dia diberi karena dia anak manusia. Kalau kita loncat lagi ke Matius 28 yang banyak pakar Bible sendiri mengatakan itu adalah data sisipan atau ayat palsu. Matius 28 nomor 18 misalnya. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Diberikan kuasa. Al-Quran menerangkan tentang pemberian kuasa itu kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu hanya sebuah nikmat kenabian. In huwa illa abdu an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Hanya pertanda kenabian. Maka Isa diberi kuasa. Tapi dia diberi. Yang diberi itu sudah pasti bukan Tuhan. Yang Tuhan itu yang memberi. Itu catat poinnya. Kemudian yang tadi yang saya terangkan, ketika Isa atau Yesus menerangkan kesaksiannya itu, dia diberi kuasa dia diberi apapun untuk membangkitkan atau apapun itu, atau untuk menghakimi atau apapun itu, kesaksiannya tidak bisa dibantah bahwa dia adalah utusan Tuhan. Aku mempunyai kesaksian yang jauh lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Apa pekerjaan itu? Menghakimi, mengampuni, membangkitkan, dan lain-lain sebagainya. Supaya aku melaksanakannya. Ini pekerjaan yang diberikan Bapa kepada Yesus. Dan pekerjaan itu juga yang bersaksi kepada Yesus. Apa pekerjaan itu? Bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Aku adalah Rasulullah. Aku adalah utusan Allah. Ini tidak bisa dibantah. Jadi sehebat apapun Yesus di mata Kristen, di mata Islam, itu hanya mukjizat, itu hanya nikmat kenabian, itu hanya pemberian Tuhan, bukan pemberian dari dirinya sendiri. Bahkan kedatangan Yesus, dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, kami menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Nah, celakalah wahai kau ahli kitab, ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mencari pengikut masuk ke agamamu, untuk menjadikan mereka sebagai orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada kalian. Siapa korban daripada ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi? Siapa korbannya? Siapa agama yang didirikan oleh ahli kitab, ahli Taurat, yang dikatakan sebagai pelanjut tongkat estafet Israel rohani? Siapa? Kristen, bukan Islam. Berarti yang menggenapi daripada seruan Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. Kristen. Islam didirikan bukan oleh ahli kitab, bukan oleh ahli Taurat, bukan oleh orang Farisi. Tapi Islam didirikan oleh Bani Ismail, orang Arab, orang Ummi, bukan dari keturunan ahli kitab, tapi keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ini fakta, bahwa ketika kemudian Al-Quran menerangkan mereka berselisih, ini yang terjadi. Wala yasuddannakum syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Oleh karena itu kemudian ketika Yesus Isa alaihissalam menerangkan, aku adalah utusan Tuhan, setan kemudian memalingkan orang-orang untuk meninggalkan kesaksian Yesus menuju kepada kesaksian orang-orang yang tidak jelas. Yang Yesus katakan bahwa ahli kitab, orang Farisi, orang munafik yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mendirikan sebuah sekte, dan di Antioquia pertama kali disebut dengan sebutan Kristen. Demikian, silakan Bu Uti. Ya, Pak Juma enggak menjawab saya. Tolong kasih tahu saya ya. Tolong kasih tahu saya ya, kenapa Anda mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan berdasarkan Anda punya itu sendiri ya, penjabaran sendiri ya. Sudah saya kasih tahu, yang namanya utusan adalah bukan hanya utusan. Yesus tidak hanya mengaku utusan ya. Yesus mengaku anak Allah, Yesus mengaku apalagi? Mengaku nabi ya, bahkan anak Allah itu tadi semua ya, semua kriteria bahkan tertulis di dalam kitab Anda tentang Tuhan itu Yesus yang menggenapi. Ya, Tuhan Anda mengatakan dia akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Itu pun hanya slogan, semua slogan. Kenapa? Tidak pernah ada catatan bahwa nabinya pernah membangkitkan orang mati. Tidak pernah ada catatan bahwa Allah mengatakan hanya dialah yang punya yang gaib-gaib. Tidak pernah ada catatan bahwa nabinya menerima yang gaib-gaib. Adapun kalian mengatakan itu ya, lalu mengatakan bahwa Isa itu hanya
hanyalah pertanda gitu kan, pertanda bahwa dia kenabian, tetapi di kitab kamu sendiri pertanda kenabian yang untuk nabi yang begitu agung itu hanyalah sebagai tompel. Jadi jangan dikira bahwa Isa itu yang menurut kalian adalah Tuhan itu di tempat kami itu tidak, itu hanyalah sama seperti kriteria seorang nabi ya. Lalu saya mau katakan bahwa Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepada Yesus karena kami mempunyai Allah yang tidak sama seperti Allahnya Bapa. Memang Yesus adalah anak Allah, memang Yesus adalah utusan, memang Yesus adalah apalagi nabi, guru, dan apalagi dan Tuhan dan Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan di atas segalanya. Karena apa? Kami menyembah Allah yang Tritunggal. Jangan sama-samakan kami punya Allah yang tok gitu ya. Yang satu seperti dirimu yang buatan dari Nabi Muhammad sendiri ya. Karena Allah Tritunggal itu telah dinyatakan sebelum-belumnya bahwa dia itu adalah penebus, bahwa dia itu akan datang menjadi penebus, dia akan mencurahkan darahnya yang kudus itu, dia akan melepaskan manusia dari dosanya, dan dia akan memberikan nyawa, memberikan manusia sebagai ganti nyawa kami gitu ya. Jadi semuanya telah tertulis bahwa Yesus itu adalah Tuhan berdasarkan paketnya sendiri, paket Allah yang Tritunggal. Jangan Anda sama-samakan. Yesus adalah anak Allah yang artinya penebus, yang artinya juru selamat, yang artinya Mesias, yang artinya utusan, yang artinya anak manusia ya Pak ya. Anak manusia itu ya, Bapak mengatakan bahwa kesaksian di dalam Al-Quran itu tidak terbantah. Kesaksian apa? Bapak tidak bisa menjawab saya. Isa mana yang lahir di pohon korma? Itu sudah salah, bukan oknum yang sama ya. Ketika dikatakan bahwa Yesus itu hanya utusan, sudah saya kasih tahu, Bapak hanya mencomot ayat ya. Yesus mengatakan bahwa aku yang utusan ini adalah pengutusnya. Bahkan para rasul, tadi saya sudah katakan, semua rasul-rasul menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Silakan Pak. Makasih Buti. Jadi Nabi Isa alaihissalam tak mungkinlah kemudian menjadi Tuhan karena dia adalah manusia. Qala innama ana rasul rabbi li ahaba laki gulaman zakiyya. Aku datang untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi bagaimana mungkin kemudian Isa itu menjadi Tuhan kemudian? Qalat anna yakunu li gulamu walam yamsasni basharu walam aku bagiya. Bagaimana mungkin aku mempunyai seorang manusia, anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan orang pesina, aku bukan pelaku zina, aku bukan pelaku maksiat. Lalu kemudian malaikat itu berkata, qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Inilah bukti bahwa Isa itu tercipta dari kalam, dari perkataan, dari kalimat Allah yang menjadikan kemudian Maryam yang tadinya perawan menjadi hamil seketika. Fahamalathu fantabazat bihi makanan qadiyya. Maka Maryam kemudian hamil, Maryam kemudian mengandung, dan dia mengasingkan kandungannya ke tempat yang jauh, mengasingkan diri maksudnya ke tempat yang jauh. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Dia adalah manusia, dia adalah ciptaan Tuhan. Sebagaimana Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma. Dia ciptaan. Lalu kemudian diterangkan dalam Al-Quran, fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyah. Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang mungkar. Ini fakta. Bagaimana kemudian orang terdahulu menerangkan bahwa Isa itu adalah, Yesus itu adalah ini. Isa itu adalah sosok yang datang kepada Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Dia bukan Tuhan itu sendiri. Maka jelas dikatakan di dalam kitab Ibu, dia diberi kuasa. Kenapa diberi kuasa? Karena dia adalah anak manusia. Di dalam Matius disebutkan 30 kali sebagai anak manusia. Markus 14 kali. Lukas 27 kali. 14 kali dikatakan di dalam Yohanes. Dia anak manusia. Ketika orang-orang yang sesamanya menyebutnya sebagai anak Tuhan, sebagai Mesias, apa yang dijawab oleh Yesus? Bisa dilihat dalam Matius 26 nomor 63 sampai 64. Tetapi Yesus diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, wahai Yesus, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus,
engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Kamu akan melihatnya, anak manusia. Yesus sendiri yang menerangkan dirinya ketika dikatakan engkau anak Tuhan, dia lalu menjawabnya, menimpalinya, menyangkalnya. Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu. Yesus loh yang berkata, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Yesus sendiri yang menjawab, dia anak manusia. Jadi Al-Quran tidak keliru menjelaskan siapa Nabi Isa alaihissalam. Dia hanyalah manusia yang diberi nikmat kenabian kepadanya. In huwa illa abdu an'amna alaih wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Silakan tunjukkan kepada saya kesaksian Yesus bahwa dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Silakan. Ya, Pak Juma ya mengatakan anak manusia, bahkan ayat yang itu ya, ayat Matius 26 yang jelas-jelas mengatakan Yesus disalib karena tuduhan sebagai anak Allah atau anak manusia itu dia plesetkan lagi gitu teman-teman ya. Jelas dikatakan di dalam Matius 16 ayat 15 sampai 16 itu dikatakan anak manusia itu ya anak Allah. Ya, karena apa? Karena Yohanes yang mencatat bahwa anak manusia itu adalah firman dan firman itu adalah Allah dan telah menjadi anak manusia. Itu hanyalah gelar, bukan manusia seperti Pak Juma, bukan manusia kodok, bukan manusia ini, manusia itu, bukan. Tetapi anak manusia yang datang dan keluar dari Bapa sesuai dengan pengakuan Yesus sendiri. Tetapi anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang adalah dalam pribadi kedua Allah Tritunggal yang berkuasa, dan Yesus bahkan mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya, lalu Pak Juma, saya minta Pak ya, ketika Bapak mengatakan bahwa Maryam itu adalah anak zina, katanya gitu kan, lagi-lagi masalahnya yang mengatakan wahyu itu tidak tahu bagaimana, tidak ada sama sekali di dalam kitab kami yang mengatakan bahwa Yesus anak zina. Semua orang Yahudi tak satu pun menyangkal atau meledek Yesus atau bahkan menghinakan dia bahwa dia adalah anak zina. Karena apa? Karena pertunangan pada saat itu ya, Maria dan Yusuf itu bertunangan, hukumnya sama dengan hukum pernikahan. Seorang yang bertunangan itu semua hak-haknya, semua yang menjadi surat-surat kuasa atau apapun ya, itu dokumen-dokumennya sama seperti orang menikah. Tidak ada satupun yang mengatakan Yesus anak zina. Dari sini pun kita melihat bahwa Allah tidak mengerti apa-apa tentang Yesus gitu loh. Bagaimana mungkin dia menyatakan bahwa Isa itu adalah Yesus, sedangkan semua berita-berita itu pun salah, kurang info gitu loh, kurang ngerti gitu loh, kurang tahu gitu loh, salah alamat gitu loh, salah kronologis gitu loh. Ya semuanya fatal gitu loh. Jadi jelas yang dimaksudkan di Isa itu hanyalah penggenapannya. Isa bukanlah Tuhan, itu hanyalah penggenapan dari ayat yang tertulis di kitab kami bahwa inilah dia anti Kristus itu. Ya, orang-orang yang berbondong-bondong menentang penguasa yang telah menebus mereka gitu kan. Telah dikatakan seperti itu. Bahkan Yesus dikatakan dia diberi kuasa sebagai anak manusia. Yesus diberikan kuasa sebagai anak manusia, tetapi kuasanya itu bukan ada dua pribadi yang bersama di atas langit sini memberikan kuasa jatuh turun dari langit. Kuasanya bagai air mancur turun di atas kepala Yesus. Oh, tidak seperti itu. Karena segala kuasa itu segenap kepenuhan kealahan itu berkenan hidup atau diam di dalam diri Yesus Kristus. Semua kuasa Allah Bapa itu diam di dalam diri Yesus. Makanya Yesus sebagai manusia dia mengatakan dia adalah anak Allah. Lalu Bapa mengatakan di dalam Al-Zukhruf bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat. Oh maaf, Al-Quran sendiri telah mendiskreditkan yang tahu hari haknya itu Allah pun tidak tahu. Allah tidak tahu kapan itu hari haknya untuk hari kiamat. Yang tidak tahu ya, Allah mengatakan bahwa Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, dan yang hanya pada sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Ya, bukan hari haknya. Ya, karena hari haknya Allah sendiri mengatakan dia enggak tahu ya. Sedangkan Yesus mengatakan anak manusia tidak tahu ya sebagai manusianya, tetapi sebagai Allah Bapa dia mengatakan di dalam Matius 24 ayat 44, tetapi kamu harus tahu, kamu harus waspada, kamu harus waspada
waspada dan berjaga-jaga karena kamu tidak tahu kapan anak manusia itu datang. Dialah yang akan datang, sedangkan Allahmu sendiri tidak tahu kapan anak manusia, kapan dia akan datang hari hanya itu. Nah gitu kan. Jadi gitu Pak Juma ya. Saya sudah membuktikan Pak Juma hanya mencomot-comot ayat, mengambil ayat-ayat yang disuka saja, lalu Pak Juma hanya bernarasi ya. Jelas anak manusia itu adalah anak Allah ya. Ketika dikatakan bahwa di dalam Matius, katakanlah apakah kamu anak Allah atau tidak, lalu dia mengatakan anak Allah, kamu telah mengatakannya dan kamu akan melihat bahwa anak Allah itu duduk ya. Anak Allah itu ya anak manusia. Itu dia, dirinya juga. Di anak Allah itu ya utusan, anak Allah itu ya manusia, anak Allah itu apa lagi ya, guru, anak Allah itu nabi. Karena apa? Karena firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita ya, dan kita telah melihat kemuliaannya. Dan pertanyaan saya, pertanyaan saya ini harus wajib dijawab ya, bagaimana Allah yang mengaku bahwa dia itu adalah Tuhan yang memiliki sejarah, dialah pembuat sejarah ya. Di dalam Hud 120 dia mengatakan bahwa kisah-kisah semua yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab itu adalah dialah pembuatnya. Bagaimana dia mengatakan dialah pembuat sejarah, tetapi sejarah yang sebenarnya dia melenceng jauh sekali. Tidak tahu, bahkan seperti orang terima kabar burung. Tunjukkan kepada saya, bahkan dikatakan bahwa Allah mengaku bahwa bukti-bukti sejarah, bukti-bukti kebenaran dari wahyu Anda itu adalah berasal dari kitab-kitab kami. Anda boleh lihat di dalam kitab-kitab terdahulu. Tetapi ketika dia mengatakan, dia mendeklarasikan bahwa dia mengklaim bahwa dia pelaku sejarahnya, tetapi ketika dikomparasi salah semua. Bagaimana mungkin? Seharusnya ini merupakan pemikiran dari Bapak Zuma. Bagaimana mungkin Tuhan mengaku wahyu tapi tidak tahu sejarah ankronologis? Silakan jawab saya. Baik, makasih Bu Uti. Ketika diterangkan di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hazihil haqqa wa mau'idatu wa zikra lil mu'minin. Jadi Allah menerangkan, wahai Muhammad, kisah-kisah utusan-utusan kami ceritakan kepadamu sebagian ya. Dan kami tidak ceritakan kepadamu sebagian. Ini yang dijelaskan oleh Al-Qur'an. Dari semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi jelas Allah menerangkan kisah yang dianggap untuk kemudian diceritakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ini yang perlu. Ketika diterangkan itu di dalam surah Maryam yang saya bacakan kepada ibu tadi, bagaimana kemudian Allah menerangkan tentang Isa alaihissalam yang datang kepada kejadian Maryam ketika dia mengandung, ketika dia melahirkan seorang manusia bernama Isa, itu kemudian orang-orang Yahudi ya menghujat ibunya dengan mengatakan abukim ra'a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya. Bapakmu bukan orang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pesina. Lalu kemudian dikatakan, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang mungkar. Dianggap dia berzina. Dianggap dia sebagai anak zina. Apakah kisah ini bohong? Apakah kisah ini dusta? Tidak. Tidak sama sekali. Isa itu betul-betul dianggap sebagai anak haram. Betul-betul dianggap sebagai anak zina. Mari saatnya saya buktikan untuk membuka pikiran Ibu Uti bahwa Isa atau Yesus di dalam kitab yang ada tenteng setiap hari Minggu itu menceritakan Yesus itu adalah anak haram. Di dalam Matius 1, nomor 1 sampai nomor 6, buka kitab Anda sekarang. Inilah silsilah Yesus, yaitu anak Daud, anak Ibrahim. Maka Ibrahim memperanakan Ishak, dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan Yehuda serta adik-adiknya. Maka Yehuda dengan Tamar memperanakan Paris dan Sarah, dan Paris memperanakan Esrom, Esrom memperanakan Aram. Maka Aram memperanakan Abidab, dan Abidab memperanakan Nashum, Nashum memperanakan Salmon. Maka Salmon dengan Raham memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed dan juga Isai. Dan Isai memperanakan baginda Daud, maka Daud dengan bekas istri Uria memperanakan Sulaiman. Mari kita buktikan. Dari silsilah Yesus tersebut di ayat ini, di data ini, ada 5 orang yang hendak diperkatakan, hendak diberitakan melalui pernyataan daripada penulis kitab Matius. 1, Yehuda atau Yahuda. 2, Tamar. 3, Paris. 4, Rahab, bekas istri Uria. Siapa dia?
Dia adalah Berseba, kalau saya tidak salah. Nah, lalu kemudian kelima orang ini disebutkan sebagai orang-orang yang berasal Yesus di sana. Asal-usul keturunan Yesus di sana. Mari kita lihat. Paris disebut sebagai anak Yahuda dari istrinya Tamar. Dalam kitab Kejadian 38 nomor 13 sampai 29, Zabur, Taurat atau Perjanjian Lama tersebut, Paris adalah anak zina, yaitu Yahuda berzina dengan Tamar menantunya sendiri. Catat. Dari persinahan itu lahir Paris. Maka segala keturunan Paris menurut yang ada di dalam Matius, termasuk Yesus, itu adalah keturunan anak zina. Allahu Akbar. Al-Quran tidak bohong itu. Kemudian Rahab yang menjadi ibu bagi Boas. Menurut kitab Yusak 2, nomor bab 1, ya, nomor 22 sampai nomor 23 di dalam Perjanjian Lama, dan juga kitab Ibrani 11 sampai 31, itu jelas diterangkan bahwa si Boas ini, ya, Rahab ini adalah seorang pelacur. Jadi Boas dan keturunannya termasuk Yesus adalah menjadi keturunan pelacur. Lalu kemudian yang ketiga, bekas istri Uria, Berseba, menjadi istri Daud, memperanakan Salomo. Menurut kitab 2 Samuel 11 nomor 4 di Perjanjian Lama, adalah seorang perempuan yang berzina dengan Daud hingga mengandung dan melahirkan Salomo. Dengan demikian, keturunan Salomo termasuk Yesus adalah keturunan perempuan pezina. Jadi Al-Quran tidak salah. Dari kitab Anda sendiri Matius 1 menerangkan, Yahuda sudah berzina, Tamar juga berzina, Paris juga anak zina, Rahab anak pelacur, Boas anak Rahab anak pelacur, bekas istri Uria Berseba juga berzina dari Daud. Maka jelas Yesus di dalam kitab Anda dengan jelas dikatakan adalah anak haram cara, anak pezina dari keturunan Daud, dari keturunan Tamar, dari keturunan Uria dan seterusnya. Allahu Akbar. Al-Quran menerangkan bahwa abuki imra'asau wa ma kanat ummuki bagiya. Al-Quran mensucikan Nabi Isa alaihissalam dengan menerangkan, ayahmu bukan seorang yang berperilaku perangai buruk, ibumu juga bukan seorang pesina. Tetapi orang Yahudi menuduhnya pesina. Terbukti kitabnya Kristen hari ini menunjukkan kepada dunia, Yesus itu keturunan pesina haram jadah. Silakan Ibu bantah data 1 Matius 1 nomor 1 sampai 6. Silakan. Ya, jadi Pak Juma berusaha untuk mengatakan bahwa Yesus adalah keturunan pezina, tetapi dia sendiri melupakan bahwa Yesus itu di kitabnya. Kalau dia memaksakan Isa itu adalah keturunan pezina, justru dikatakan bahwa Isa itu adalah satu-satunya yang suci, ya. Adapun dia mengambil keturunan Yehuda, maaf ya, keturunan Yesus itu tidak turun dari Yehuda. Saya harus ceritakan itu butuh waktu lama, perjalanan sejarah kronologisnya, bukan dari Yehuda, tetapi dari anak-anak kedua anak Yusuf, yang akhirnya anak Yusuf itulah yang diberkati. Kamu hanya memakai-makai ayat-ayat yang berzina, ayat-ayat yang melakukan yang seperti itu untuk menyenangkan kupingmu sendiri, tetapi kamu tidak tahu kronologis sebenarnya, ya. Nanti saya ceritakan karena itu panjang. Yang jelas bukan dari Yehuda itu, karena Yehuda itu adalah anak keberapa dari Yakub, ya. Yang ke-12 murid hanya keberapa, dan tetapi yang diberkati yang merupakan keturunan langsung untuk terus-terus menuju kepada Yesus itu adalah anaknya Yusuf, karena anak Yusuf itulah anak yang berdasarkan perjanjian dari Rahel, bukan dari Lea, bukan dari budak-budaknya, ya. Saya harus terangkan itu memakan waktu, ya, tetapi jelas yang kamu pakai adalah dalil-dalil yang salah, ya. Saya minta untuk baca kronologisnya, karena di bawah keturunan Yusuf itu baru ada kedua anaknya itu yang diberkati oleh Yakub, dan dari anak inilah turun-turun yang lain, ya. Lalu Daud pun ketika dia berzina, dia dihukum oleh Allah. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa itu adalah wahyu dari Tuhan ketika semua yang kamu comot di sini adalah salah-salah semua, ya. Lalu dikatakan juga, ya, Bapak siapa Menahem Ali dengan jelas mengatakan bahwa ayat di dalam Ali Imran 3 ayat 57 ayat 37 itu berdasarkan dari buku yang lain, ya. Jelas ini bukanlah wahyu, ya, dari buku The Protevangelium James the Lesser ayat 4 yang bercerita tentang gini, ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganmu menjadi hamba yang saleh dan berhikmat di Baitul Masjid karena ia terindah.
Ya, karena itu terimalah itu daripadaku, sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini ayat justru mengambil dari ayat lain. Berita tentang Isa salah, boleh ngambil dari ayat yang lain ya. Kamu buka sendiri pernyataan langsung dari Menahem Ali. Ini berdasarkan dari buku Protevangelium James de Lesser. Yaitu jelas ini adalah buku cerita dongeng. Tetapi yang menjadi pembelaan dari Pak Menahem Ali, dia mengatakan, itu kan masih diperdebatkan gitu kan. Ya jelas ya, jadi semua saya sudah tunjukkan yang Bapak mengambil bahwa cerita tentang Boas, tentang Tamar. Maaf, itu bukan kronologis langsung, bukan link langsung yang menuju kepada Yesus. Seorang yang berzina kiri kanan itu, tetapi dari keturunan Ishak itu yang menuju langsung link panjang menuju satu garis panjang menuju Yesus itu jelas dikatakan di dalam kitabmu sendiri, Isa itu anak yang suci, sedangkan nabimu sendiri dikatakan berdosa. Oke? Nah, yang saya mau tanya lagi, bagaimana mungkin Al-Qur'an mengatakan dia mengikuti sejarah tetapi sejarahnya salah semua ya. Bahkan dikatakan bahwa bukti-buktinya ada di tempat kami tetapi bukti-buktinya salah semua. Bagaimana mungkin? Harusnya Anda berpikir bahwa ini adalah, apakah betul ini wahyu ya. Jelas saya mau kasih tahu bahwa Isa bukanlah Yesus. Sekali lagi ya, karena dalil Anda tentang Yehuda, tentang Tamar, tentang Boas itu bukan garis langsung ke bawah ya. Tidak dari situ ya, bukan dari situ ya, karena bukan dari Yehuda. Sekali lagi, saya akan bukakan itu nanti pada sesi karena ini harus cerita panjang ya. Yehuda bukan dari Yehuda. Ingat sekali lagi, kamu cari ini PR buat Anda, bukan dari Yehuda. Sekali lagi, bukan dari Yehuda. Oke? Silakan. Baik, terima kasih Bu Uti. Ketika Bu Uti kemudian mengatakan bahwa Al-Quran itu menyatakan Yesus manusia suci, alhamdulillah. Karena memang dinubuatkan bahwa roh penolong lain ketika ia datang, ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 nomor 13. Lalu kemudian Yohanes 15:26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa itu datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran itu disaksikan sebagai orang yang suci. Orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia bukan anak pesina. Lalu kemudian kitab Anda justru mengatakan Yesus itu adalah anak zina. Kalau kemudian Anda mengatakan itu tidak kena terhadap apa yang diterangkan, ya itu derita ibu yang pastinya diterangkan di dalam Matius nomor 1 ya, pasal 1 sampai 6. Di situ diterangkan bagaimana kemudian asal usul Yesus. Bahwa inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Ibrahim. Ibrahim memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, dan seterusnya dan seterusnya. Dan cerita itu berbareng dengan cerita yang ada dalam kitab Anda. Mereka adalah pelaku zina, mereka adalah pelaku pesundal. Berarti dia berasal dari keturunan pesina, pesundal. Ini bukan perkataan saya, ini adalah perkataan kitab ibu sendiri yang menerangkan itu. Karena itulah kemudian kalau Al-Quran menerangkan Isa alaihissalam itu orang suci, dan kemudian ibu mempertahankan Isa anak suci, maka Isa lah yang benar, bukan Yesus. Tinggalkan pemahaman tentang Yesus itu. Karena Yesus diterangkan sebagai anak pesina, tapi Isa alaihissalam dikatakan sebagai anak yang suci. Tinggalkan ajaran yang membuat Anda ibu linglung. Itu yang perlu dipahami. Lalu kemudian ketika bercerita tentang sosok yang datang kepada Nabi, kepada Bani Israel, jelas mengajarkan semuanya menyembah hanya kepada Allah. Tidak ada menyembah kepada dirinya. Dan itu juga diterangkan oleh Yesus. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Apalagi yang kurang? Dia diutus kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel untuk menyembah kepada Allah. Apalagi yang kurang? Apalagi yang salah? Diterangkan lagi dalam Al-Quran bahwa dia memberikan pengetahuan tentang kiamat. Apalagi yang salah? Yesus bercerita tentang hari kebangkitan. Yesus bercerita tentang siksaan, tentang api neraka. Dia bercerita tentang paradiso, Firdaus. Berarti dia menceritakan tentang hari kiamat, hari penghakiman. Itu tidak salah. Al-Quran menerangkan itu. Tapi tentang waktunya, pengetahuan itu hanya ada pada Tuhan. Kul innama ilmuha inda rabbi la yukhalliha ya la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang tahu. Makanya di dalam kitab ibu sendiri diterangkan Matius 24 nomor 36, Yesus tidak tahu hari kiamat. Dah selesai. Jadi mau mengatakan apapun terhadap Yesus, bahwa dia tahu hari kiamat,
Anda akan di-cancel sendiri oleh kitab Anda. Yesus tidak tahu hari kiamat. Catat, Matius 24:36. Yang tahu hari kiamat siapa? Allah. Ya, itu sudah saya jelaskan tadi. Kul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Kecuali dia, tidak ada yang tahu kapan kiamat. Itu juga yang diterangkan oleh Yesus. Tidak ada yang tahu. Anak juga tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa. Matius 24 nomor 36. Jadi mau lari kemanapun, tetap Al-Quran itu benar. In huwa illa an abadu an amna alaihi wa ja'alnaha matalan li bani Israel. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba. Mau lihat kalau Isa itu hamba? Dalam kitab Anda, baca Kisah Para Rasul 3, nomor 13, nomor 26. Yesus adalah hamba Allah. Jadi kurang apa lagi? Lebih baik Anda menghindari nubuatan Yesus tentang orang, tentang agama, tentang golongan yang 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Yang diterangkan di dalam Matius 23, nomor 15 itu. Ada agama yang dihasilkan ahli kitab, orang-orang Farisi, orang munafik, yang 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Agama mana yang berasal dari ahli kitab? Islamkah atau Kristen? Tinggalkan itu. Kalau Islam, tinggalkan Islam. Tapi kalau Kristen, tinggalkan Kristen. Nah, sekarang kita secara histori. Kristen ini dibentuk oleh siapa? Katanya dari Bani Israel, murid Gamaliel. Katanya murid-murid Yesus. Ya sudah, berarti yang menggenapi ajaran yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Torah itu ya Kristen. Mungkin mana lagi? Ini kita sudah saksikan berapa lama kita berdialog. Tidak ada data sedikit pun yang ibu sajikan, melainkan membuktikan Yesus berkesesuaian dengan yang diberitakan Al-Quran. Utusan Allah, hamba Allah, Bani Israel, hanya mengajarkan menyembah kepada Allah. Silakan ibu tunjukkan kepada saya, sekali lagi, kesaksian Yesus bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi, sebagaimana dia mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Mana kesaksian Yesus kepada Paulus? Bahwa kesaksian Paulus jauh lebih hebat daripada kesaksianku. Aku hanya bersaksi, aku adalah utusan Bapa, tetapi kesaksian Paulus jauh lebih hebat, aku adalah Bapa itu sendiri. Silakan. Ya, Pak Juma muter-muter. Sudah dikasih tahu bagaimana mungkin anak Allah itu, yang anak manusia itu adalah pemilik kerajaan Allah, pemilik malaikat-malaikat, pemilik yang berkuasa menghidupkan orang mati, yang tahu hari kiamat. Ya, saya sudah kasih tahu tadi bahwa Yesus itu dia mengatakan bahwa dialah yang akan datang di hari kiamat. Itu bicara tentang pengetahuan. Yesus pemberi pengetahuan tentang hari kiamat. Lalu Anda menggadang-gadangkan, sedangkan Allah sendiri mengaku bahwa dia tidak tahu itu hari kiamat. Bapak baca itu dalam kitab Bapak sendiri, ya, Al-Araf 49, tentang hari haknya dia juga tidak tahu. Dia bahkan mengatakan barangkali waktunya sudah dekat. Bagaimana mungkin Tuhan mengatakan barangkali? Tetapi Yesus justru mengatakan yang tidak tahu itu adalah kemanusiaannya, tetapi dialah yang akan datang. Bahkan dia mengatakan dialah yang akan datang di awan-awan itu, ya. Ya, dikatakan di sini, ya, di dalam Al-Araf 50, katakanlah Muhammad, ya, jadilah kamu batu atau besi atau menjadi makhluk yang besar, ya, menurut pikiranmu, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Beritakanlah tentang menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah barangkali waktunya sudah dekat. Jadi Allah sendiri juga nggak tahu, ya, jelas, ya. Yang memiliki pengetahuan tentang hari kiamat adalah Isa, ya. Lalu Isa, dan satu-satunya pemilik yang berkuasa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat adalah Tuhan. Dan yang memiliki apalagi yang berkuasa membangkitkan orang mati adalah Isa, gitu kan, dikatakan di situ. Dan di tempat kami, kalau Anda paksakan dia itu adalah satu-satunya yang menunjukkan, memberikan fakta, memberikan bukti bahwa dia membangkitkan orang pada akhir zaman, bahkan dia akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Ya, tidak ada link di tempat Anda yang mengatakan bahwa Allah lah yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini, ya, yang akan datang di hari kiamat. Justru dia mengindikasikan bahwa yang datang itu adalah Isa. Dan ketika Bapak mengatakan, ya, semua sudah saya kasih tahu, ya, soal silsilah saya sudah kasih tahu, itu butuh waktu untuk saya menerangkannya, perjalanan panjang, tetapi bukan dari keturunan Yahudi, tetapi dari anaknya Yusuf, ya, itu beda linknya, walaupun ditulis di situ silsilah secara garis besarnya. Ya, Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak haram. Maaf, sudah saya kasih tahu, ya. Tidak ada perkataan sedikit pun di tempat kami yang mengatakan Isa itu adalah anak haram, karena Allah tidak tahu, ya,
tidak tahu tentang kulturnya orang Yahudi pada masa itu. Dia adalah bertunangan tetapi memang dia sudah menikah ya. Lalu dikatakan diambil juga cerita tentang Isa yang berdasarkan yang mengatakan dia adalah anaknya Maryam ya, saudaranya Harun, cucunya Imran. Itu hanya diambil dari sejarah apa? Dari cerita-cerita bohong-bohong ya, cerita yang pada masa itu memang sudah dibuang-buang. Itu hanyalah cerita dongeng-dongeng isapan jempol seperti yang sudah dikasih tahu oleh Rasul Petrus tadi. Ya, Rasul Petrus dengan jelas mengatakan yang mengajarkan isapan-isapan jempol, Injil-Injil yang lain ya, cerita-cerita tentang Isa, tentang Yesus yang tidak asli, yang palsu, yang berdasarkan dari entah dari mana dunia antah berantah gitu loh ya. Lalu Bapak mengatakan bahwa Islam itu didirikan oleh orang Ismail tadi ya, maaf, Ismail telah jelas dikatakan di tempat kami ya di dalam Kejadian itu bahwa dia adalah seorang bagaikan seorang seorang keledai liar ya. Bahkan di dalam kitab kami di dalam Yesaya jelas dikatakan bahwa ajaran Anda itu hanyalah ajaran perintah manusia yang dihafalkan. Ya, itu dia. Jadi semua saya sudah kasih tahu. Bapak mengatakan saya tidak bisa. Oh tidak, semua sudah saya kasih tahu. Ayat-ayat yang Bapak ambil itu hanyalah comotan semata, nggak perlu lagi dijelaskan. Orang Kristen juga tahu semua gitu ya. Nggak perlu dijelaskan ya. Ketika dikatakan dia adalah anak Allah ya, anak manusia ya juga, anak Allah ya juga, ya utusan ya juga. Tetapi Yesus jelas mengatakan dia datang dari Bapa, dia turun dari Bapa, keluar dari Bapa, dan dia satu dengan Bapa, dan Bapa itu diam di dalam dirinya. Bahkan di dalam Kolose jelas dikatakan segenap kepenuhan kealahan itu ada di dalam dirinya. Bahkan dikatakan bahwa dialah pencipta segala sesuatu diciptakan oleh dia ya. Ini saya bacakan ya, sebentar matikan dulu ya. Ya. Ini ya, saya bacakan ya supaya ngerti ya, sudah mau selesai. Silakan saja di dalam Kolose. Nih ya, jelas dikatakan ini. Di dalam Kolose 1 ya. Ini dia. Kolose 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, dan yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dirinya. Jadi Tuhan pengutusnya itu bukan ada di dalam diri yang lain-lain, ada di dalam dirinya. Bukan satu pribadi, bukan dua pribadi yang jauh-jauh, tetapi diam di dalam dirinya, karena Allah itu adalah roh, dan roh itu adalah rohnya Yesus Kristus berkuasa di dalam diri Yesus, dan dia satu dengan Bapaknya ya. Bapak tadi mengatakan apa lagi itu? Bapak mengatakan bahwa apalagi itu segala macam ya, tidak mengirim menjadi Tuhan ya seorang anak laki-laki yang suci gitu tadi ya. Ya semua sudah saya kasih tahu ya, bahwa semua ayat-ayat yang ada di tempat Bapak yang ditujukan kepada Yesus sudah dinubuatkan, sudah dikasih tahu bahwa itulah penentang penguasa hidup mereka ya. Bapak memakai ayat-ayat yang mengatakan bahwa Isa bukanlah Yesus bukanlah Tuhan berdasarkan ayat-ayat yang salah semua ya, karena saya sudah kasih tahu, nggak perlu lagi saya ulang-ulang lagi karena semuanya ada, sudah bisa didengar lagi ya, semuanya sudah ada ya. Jadi kami mengenal Allah yang Tritunggal. Yesus itu adalah anak Allah, jelas ya Pak ya, anak Allah yang artinya Tuhan, penguasa ya, penguasa dan Allah Bapa itu diam di dalam dirinya ya. Jangan sama-samakan dengan kitab kalian ya. Jadi itu saja karena sudah selesai. Terima kasih. Intinya adalah Pak Juma hanyalah bicara omong kosong, isapan jempol dan menyalah-nyalahkan Yesus bukan Tuhan berdasarkan ketidakpengetahuan, berdasarkan data-data yang salah, yang valid. Nah itu dia, datanya tidak sama, datanya salah, datanya tidak valid karena boleh mengambil dari sana sini, dari berita burung. Jadi jelas apa yang Bapak tuduhkan kepada kami tidak betul. Silakan, saya sudah selesai. Terima kasih. Saya akan dengarkan ocehannya Pak Juma, teriak-teriak saja ya. Sudah habis ya waktu saya ya. Udah itu saja. Silakan. Oke, terima kasih Bu Ti. Jadi terkait dengan hari kebangkitan atau hari pembalasan, Al-Quran menerangkan Maliki Yaumiddin. Dialah Allah yang menguasai, yang merajai, pemilik hari pembalasan. Itu tidak bisa dibantahkan. Kemudian terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, di dalam Al-Quran menerangkan wa iz qalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apa kata Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. In kuntu
qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Apa kata Isa? Maha suci Engkau ya Allah. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku pernah mengatakan, tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh Engkaulah ya Allah yang maha mengetahui segala yang gaib. Yesus tidak bisa. Yohanes 12:49. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu kemudian dikatakan oleh Isa alaihissalam, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada Bani Israel kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku katakan. Apa itu? Sembah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam itu berkesesuaian dengan ajaran Yesus yang masih terekam di dalam kitabnya Ibu. Masalahnya sekarang, kesaksian Yesus dibantah oleh agama Ibu Uti. Kesaksian Yesus dibantah oleh Kristen itu sendiri. Kesaksian Yesus menerangkan dirinya adalah utusan Tuhan, itu dibantah oleh sahabat Kristen itu sendiri tanpa mampu memberikan bukti. Nah, terkait dengan materi yang Ibu Uti sajikan pertama kali. Di dalam kitab Ibu diterangkan, Matius 1 nomor 21 diterangkan begini. Teksetai de hoyon kaileseseis. Ya, kaileseseis atau kaileseis. Tu onoma auton eison. Ini berbicara mengenai original teks. Ison. Jadi tidak ada Yesus, tapi Ison. Nah, jadi nama manusia yang dilahirkan Maria di dalam original teks kitab Ibu diterangkan Ison, bukan Yesus. Ison, sekali lagi saya katakan, itu bahasa original teks. Ison, jadi kalau kita lihat, mendengarkan dengan baik, onoma uton Ison. Ison. Nah, lalu kemudian di dalam bahasa Ibrani disebutkan ketika penyebutan nama yang dilahirkan oleh anak Maria, apa dalam bahasa Ibraninya? Esmo Iswa. Kenapa Iswa? Karena di dalam alfabet Romawi itu diterangkan kalau huruf Y dibaca I. Berarti yang benar lafaznya adalah Isa. Yang tadinya Yesua berubah menjadi Iswa. Tidak ada Yesus di situ. Yang ada adalah Ison dan juga Isa dalam bahasa Ibrani. Karena Yesua berubah menjadi Iswa. Nah, Iswa masuk ke dalam bahasa Aramaik, ya, atau bahasa Aram, itu jelas akan berubah menjadi Isa. Masuk ke dalam bahasa Arab, berubah menjadi Isa. Itu yang perlu Ibu Uti pahami. Ya, ini ilmu Bu Uti harus Ibu catat sebagai orang yang menjadikan diri Anda, mengabdikan diri Anda sebagai narasumber Kristen. Isa di dalam bahasa Ibrani Iswa, dalam bahasa Arab Isa. Dari mana kata Yesus? Itu yang perlu dipahami. Dari mana kata Yesus? Lalu kemudian di dalam Lukas 2 pasal 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Mari kita cek, apakah betul dia adalah Tuhan berdasarkan original teksnya atau bukan. Hoti ete humin semeron hos estin Kristos kurios en poloi David. Tidak ada di situ God. Yang ada di situ adalah kurios. Kurios itu artinya apa? Junjungan. Nabi. Utusan Tuhan. Bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Jadi yang ada itu adalah Tuhan. Di dalam bahasa Ibraninya diterangkan, Kihiyom yelet lekim bayir David Musia aser huwa hamasia haodin. Jadi Odin artinya Tuhan. Bukan Tuhan. Jadi apapun yang Ibu sajikan hari ini, Al-Quran tidak pernah keliru menerangkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah Nabi. In huwa illa abdu an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel.
Dia adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Dia adalah utusan Allah yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel, ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Fa'budu, perintahnya, sembahlah Allah. Bagaimana Isa alaihissalam ketika datang kepada Bani Israel, apakah mengajarkan menyembah kepada Allah? Ya. Dia mengajarkan menyembah kepada Allah. Bahkan kepada iblis pun dia mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Yang ibu tidak jawab di sini adalah kesaksian Yesus tentang Paulus yang mengajarkan dirinya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang nuzul menjadi manusia, mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Satu. Kedua, ibu tidak menunjukkan siapa yang menggenapi nubuatan Yesus yang diterangkan oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 15, bahwa ahli kitab, orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk ke dalam agamanya, lalu kemudian orang-orang ini menjadi 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Siapa dia? Ibu tidak menunjukkan. Ibu masih ada waktu, mungkin bisa langsung menyebut agama mana yang diajarkan sehingga menjadi dasar pijakan mengatakan agama ini bersumber dari ahli kitab. Silahkan. Pak, waktu saya udah habis, Pak. Kecuali saya dikasih waktu. Makanya tadi saya udah closing. Waktu saya udah habis tuh. Itu 15 menit, itu kan 15 detik kan? Iya, sebut aja Bu, Islam atau Kristen yang berasal dari ahli kitab? Islam atau Kristen, ya Islam lah. Yang lebih jahat itu siapa, Pak? Ajaran siapa yang mengajarkan? Sebentar. Ajaran siapa yang mengatakan perangilah orang-orang kafir, sedangkan Paulus mengatakan kebalik, waktu saya malah yang dihabiskan sama moderator. Dia bahkan mati martir di tempat Bapak, Nabi Bapak bahkan mati karena kejahatannya, karena diracun. Dari situ aja, dari buahnya lah kamu melihat itu. Ya jangan bilang lebih jahat, yang mengajarkan kejahatan, membunuh kepala, penggal kepala demi waktu habis. Tuhan itu siapa? Tempat kami nggak ada, bahkan kami harus rela mati demi orang lain. Waktu habis Bu Uti, maaf. Ya. Makanya, jadi itu saya 8 detik. Bapak closing tadi, bukan yang ngasih termin baru lagi. Bukan, Waktu habis Bu Uti, kan masih ada 15 detik. Ibu Uti pakai, kita harus adil. Ya apa lah, yang lebih jahat emang siapa? Memang ada ajaran Silakan kami Banjuma. mengajarkan gitu. 15 detik dia habiskan. Jadi baru hari ini kita mendengarkan dari Kristen bahwa Islam itu berasal dari ajaran ahli kitab orang Yahudi. Tepuk tangan untuk Putih. Ayatnya sendiri ya nih bukti-buktinya. Ya sudah dulu Bu Uti, biar Banjuma habisin dulu. Tak kasih nih ya. Allah sendiri menyatakan ya. Jadi hari agama yang dibentuk oleh ahli kitab itu adalah Islam, subhanallah. Ya. Oke, Buti, makasih Buti. Anda menyembunyikan identitas Matius 23 nomor 15. Makasih. Nanti saya jawab ya. Nanti kamu masuk kurang puas kita bahas ya tentang Yehuda ya Pak. Iya Buti, makasih Buti ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Ya, makasih. Bye, makasih Ibu Ti. Bye Pak Andi, bye. Ya, bye. Saya mau bertanya dulu ke Bang Juma. Mungkin bisa dijawab 5 menit sekaligus penutup. Iya. Pertanyaan dari pamit ya, mau ke rumah sakit, anak saya ke rumah sakit. Bye. Iya, makasih Buti. Semoga cepat sembuh Buti, sehat selalu. Pertanyaan mewakilkan seluruh ada di Menara Siar masing-masing. Saya simpulkan adalah Banyuma harus menjawab 5 menit kalau 4 menit. Hal yang sangat mendasar, Yesus itu bukan Tuhan pencipta alam semesta. Yang paling mendasar Banyuma. Silakan dipakai 3-5 menit. Sekaligus ditutup. Dari perspektif Al-Quran atau kitab Kristen? Dikombinasi aja. Oke. Jadi pertanyaan yang sangat bagus, sebenarnya saya sudah jawab tadi ya. Al-Quran menerangkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa abdun amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami beri nikmat kenabian kepadanya. Dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Dia disebut hamba Allah. Illa abdu an'amna alaih. Hamba Allah. Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah apa yang aku kenal. Yesus menyembah hamba Allah. Tidak bisa dipungkiri.
ya mau lari kemanapun sahabat Kristen, dia akan bertabrakan dengan data itu. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Kisah Para Rasul 3 nomor 26. Dan bagimulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, yaitu Yesus Kristus. Yesus hamba Allah yang dibangkitkan. Jadi kalau ada Tuhan yang dibangkitkan, kalau ada manusia yang dibangkitkan, lalu kemudian disembah dianggap sebagai Tuhan, yang gila siapa? Makanya diterangkan di dalam Matius 23, itu sudah sangat jelas itu. Membuat Ibu Uti kepepet. Bingung mau jawab apa? Siapa agama yang kemudian tercipta akibat daripada melanglang buananya, ya, ahli kitab, dan kemudian menjelajahinya orang ahli kitab, menyeberang lautan, meninggalkan negara mereka untuk mengajarkan sebuah konsep agama. Agama apa yang diajarkan oleh ahli kitab? Agama apa yang diajarkan oleh orang Farisi? Islam atau Kristen? Dengan nyata disaksikan oleh ribuan manusia Indonesia, Ibu Uti telah berbohong dengan kebohongan yang nyata. Makanya diterangkan di dalam Matius 23 nomor 15 itu, dia yang kau jadikan korban 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri, wahai ahli kitab. Kita buktikan hari ini. Pertanyaan terakhir, dengan waktu 15 detik saya minta dia menyebut agama yang diajarkan oleh ahli kitab. Apa yang dikatakan oleh dia? Islam. Kebohongan apa lagi yang menutupi itu? Ahli kitab mengajarkan Islam katanya. Orang Farisi, orang Yahudi lah yang mengajarkan Islam. Ini bukti. Matius 23 nomor 15. Memang nyata mereka ini 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Kalau kita menjelaskan orang-orang yang sudah meninggalkan agama ini, agama Kristen ini, itu orang yang sadar bahwa agama mereka itu berasal dari ahli kitab. Itulah yang Yesus terangkan, waspadalah kepada ahli kitab, waspada kepada orang Farisi, waspada kepada orang Saduki. Kenapa? Mereka itu adalah serigala buas. Yang tadinya hanya mengajarkan bahwa menyembah kepada Bapa, menolak Isa, menolak Yesus. Setelah datang para ahli kitab yang mengajarkan penyelewengan terhadap ajaran para nabi, kemudian Allah yang disembah Bani Israel dirubah menjadi manusia. Dan itu diimani dan diaminkan oleh mereka yang menjadi korban 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Sahabat-sahabat muslim di luar sana, hari ini saya katakan, saya dikontak oleh tim MMCI, ada anak di bawah 16 tahun, itu dipaksakan menjadi murtad. Dan itu ada di kota saya. Dipaksakan murtad, tidak atas persetujuan keluarganya. Bayangkan. Cari dan selamatkan Bang Jiwa. Kita akan cari sampai ke lubang tikus. Ya, Mantap. tim saya tadi sudah sampai ke rumah keluarga korban. Kita akan selidiki, kita akan laporkan ke polisi bahwa ada agama di Indonesia ini yang selalu memaksa-maksakan orang untuk menjadi 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Jangan mau. Untuk itulah kemudian begitu saya duduk baring, Bang Handi, saya duduk baring kayak sekarang ini, sudah jam 12, di tempat saya hampir jam 1. Saya belum masuk kantor. Saya tinggalkan aktivitas dinas saya sebagai salah satu orang yang mengabdikan diri terhadap negara. Saya tinggalkan pekerjaan saya demi untuk meluruskan generasi muda agar jangan mau menjadi 2 kali lebih jahat daripada orang-orang Yahudi. Ya, saya tinggalkan kantor saya untuk sementara. Saya belum mandi juga ini. Ini sudah hampir jam 1. Bahkan sholat zuhur pun belum. Oleh karena itulah, saya siapkan waktu saya untuk kemudian meluruskan agar generasi kita ini jangan mudah terpedaya. Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan channel saya, channel Bang Handi, channel teman-teman muslim yang berafiliasi dengan ZZZ, MMCI, dengan Lentera Rohani, mohon kiranya ya dikampanyekan kepada se-RT, se-RW, sekampung, sekecamatan, sekota, se-Indonesia untuk menyimak debat-debat kami, untuk membuktikan siapa pendusta, siapa yang 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi, Islam atau Kristen. Ini kita lihat
supaya diproklamirkan. Orang-orang yang ada di pelosok-pelosok, sampaikan channel-channel ini. Ini bukti, hari ini saya dikontak oleh Ustadz Alwan menuju kepada TKP adanya anak di bawah umur 16 tahun yang kemudian dimurtadkan, dibaptis ya tanpa seizin orang tua, padahal masih di bawah 16 tahun. Artinya masih di bawah umur, masih di bawah kuasa kedua orang tuanya. Ini nggak boleh dibiarkan. Ya, termasuk dengan penyesatan yang dilakukan oleh si Murtadin Bahlul Saifuddin Abraham itu. Ya. Saya serukan kepada aparat, tangkap dia. Kami umat Islam tidak pernah menyerukan untuk menghapus data-data di dalam kitabnya mereka. Kalau berbicara mengenai data-data bahwa kitab Islam, Al-Quran, 300 ayat harus dihilangkan karena itu adalah menjadi acuan untuk melakukan teror, penekanan, radikalisme dan seterusnya. Wahai Bahlul, buka kitab kau itu. Perintahnya jelas, jangan kau biarkan bernapas apapun yang hidup. Itu perintahnya. Jika di antara kamu, di tengah-tengahmu, ada satu manusia yang mengajak menyembah kepada Tuhan lain selain aku, apa yang diperintahkan oleh kitabmu, bunuhlah dia. Tanganmu sendirilah yang harus melempari dia dan harus dibunuh satu kampung. Itu data di dalam kitabmu. Yang keberatan dengan ini, layangkan keinginan Anda untuk berdialog dengan saya membahas siapa kitab yang mengajarkan radikalisme, Al-Quran atau kitab Anda. Saya siapkan waktu untuk itu. Kita buktikan. Kalau 300 ayat Al-Quran harus dihapuskan, maka saya katakan kepada Anda, lihat kitab Anda yang mana yang pantas dihapuskan di Nusantara ini. Karena kitab Anda mengajarkan menyembah 3 Tuhan, negara kita berdiri di atas pondasi 1 Tuhan. Demikian sementara. Salam tauhid untuk teman-teman yang dimanapun Anda berada. Anda harus memperjuangkan, membentengi anak-anak kita. Ini bukti bahwa serigala-serigala itu menyamar di tengah-tengah kita. Agar generasi kita itu meninggalkan agama menuju kepada agama yang 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak itu cepat ditemukan. Dan saya mohon kepada seluruh teman-teman yang ada di komentar atau di live chat, silakan ketik tagar tangkap Saifuddin Ibrahim yang telah menghina ajaran Islam. Sekali lagi ya, tagar tangkap Saifuddin Ibrahim. Terima kasih. Kita berpisah dulu sejenak. Habis ini kita akan diskusi kembali tentu dengan topik yang berbeda. Semoga bermanfaat buat kita semua. Apabila ada kata hilaf, ada kata salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.